Kita bersyukur punya Allah yang hebat, punya Allah yang dahsyat, dan janji-janjinya yang ajaib ada di dalam hidup kita. Mari kita mau tetap sembah Tuhan, tetap tinggikan Dia. Dia Allah yang selalu mengasihi kita. Janjinya ya dan amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya. Sungguh besar setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Aku tetap percaya. Ku percaya Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku.
di dalam kekuatanku, ku percaya, ku berserah, ku berserah di dalam kekuatanku, ku percaya Tuhan, ku percaya, ku percaya, ku percaya. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kau telah menyertai kami dari awal hingga pertengahan ibadah pada sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Saat kami memuji-Mu, saat kami meninggikan Engkau, kami merasakan Tuhan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Dan Kau bertahta atas pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Persembahan kami, pujian dan penyembahan, biarlah Tuhan menjadi dupa yang harum di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami datang, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Kau mengurapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Urapan surgawi ada pada hamba-Mu. Dan sebentar Tuhan, kami semua akan mendengarkan. Kami mohon tetap urapan-Mu ada pada kami. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Kita semua diberkati Tuhan. Dan kita sudah menaikkan pujian pengagungan bagi Dia sebagai bukti bahwa kita mengasihi Dia, kita menjunjung Dia sebagai Allah yang layak untuk menerima segala puji, hormat dan kemuliaan. Bapak Ibu Saudaraku, sore hari ini kita berbicara mengenai haram. Ada 16 slide yang akan kita pelajari, mudah-mudahan selesai ya. Kita buka di dalam Kejadian 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kejadian 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kejadian 7 ayat 1 sampai dengan 4. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram, 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara, 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, tema mengenai haram ini hanya ada satu sumber, yaitu Alkitab. Jadi saya tidak merujuk kepada kitab-kitab lain untuk Bapak Ibu ketahui saja. Jadi kita tidak terpengaruh dengan agama manapun. Kejadian 7 yang tadi Bapak Ibu dengar, Bapak Ibu baca, adalah sebagian peristiwa dari air bah. Dan kemudian Allah memberikan perintah kepada Nuh. Salah satunya di situ kita melihat supaya Nuh memasukkan dari segala binatang yang tidak haram. Haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betina, tetapi dari binatang yang haram 1 pasang. Binatang apa saja? Kita nggak tahu di situ. Penulis yaitu Musa yang punya rentang waktu ribuan tahun dibandingkan dengan Kejadian,
tidak memperinci secara detail binatang apa yang haram. Nah, kita perlu mengetahui di sini ya, karena terjemahan bahasa Indonesia agak sedikit, bukan saya menyalahkan Alkitab, tapi karena faktor bahasa Bapak Ibu. Jadi kata tahur atau halal dan loh tahor atau tidak halal. Halal ya, bukan tidak halal, bukan haram. Nah ini sekali lagi saya mencoba mempunyai pemikiran yang tidak sama dengan yang umum ya. Kalau tidak halal apa Bapak Ibu? Kan begitu, pasti kalau tidak halal ya haram. Enggak, bukan. Itu yang ingin kita coba pelajari di sini berdasarkan Alkitab. Kata haram sendiri itu pakai kata tame. Sementara bahasa aslinya untuk yang tidak halal itu lo tahor. Jadi untuk menegaskan kenapa Alkitab ini mempergunakan kata haram, padahal sebenarnya adalah tidak halal. Gimana ini? Nggak bingung kan ya? Halo? Bingung nggak ini? Enggak ya. Jadi tolong dibedakan dulu penggunaan bahasa dulu ya. Bahasa aslinya itu lo tahor. Lo tahor itu adalah tidak halal. Nanti akan saya di slide berikutnya lebih jelas lagi. Kata tame ini muncul nanti pada waktu di pertama kali nanti di imamat. Jadi kenapa Alkitab mempergunakan kata haram? Sekali lagi ini pemakaian bahasa Indonesia untuk menegaskan ya bahwa binatang-binatang yang dipakai yang dimasukkan ya yang tidak halal itu, yang sepasang itu yang tidak halal. Sementara yang halal itu dua pasang. Haruslah kau ambil 7 pasang. Jantan dan betina, tetapi dari binatang yang haram. Nah, di sini. Boleh sekarang kita mencoba mengganti kata ini. Tetapi dari binatang yang tidak halal 1 pasang. Penggunaan kata haram di dalam ayat kedua ini menunjukkan bahwa itu enggak boleh dipakai untuk persembahan. Jadi hanya penegasan di sini. Hanya menegaskan. Ada hewan yang tahor, halal, tetapi tidak tahor. Oke ya, kan pasti Bapak Ibu tahu dong ini. Tapi apakah Bapak Ibu mulai mengerti nggak ini? Ada binatang yang tahor, tetapi dia tidak tahor. Contohnya begini, kambing domba. Kambing ini binatang tahor, binatang halal. Tetapi ketika binatang ini dipersembahkan dalam bentuk kambing dan lembu yang tahor, tetapi cacat, dia menjadi binatang yang lo tahor. Ya, ini yang diterjemahkan tidak halal di sini, di dalam terjemahnya haram. Ya. Jadi kata tame atau haram dalam arti konsumsi pertama kali itu dipakai di dalam Imamat 11 ayat yang keempat. Kejadian 7 tidak ada kaitannya dengan dimakan. Saya ulang Bapak Ibu ya. Kejadian 7 itu tidak ada kaitannya dengan dimakan. Tetapi dipersembahkan kepada Allah. Allah tidak mau, dalam hal ini konteksnya Nuh, mempersembahkan kepada Allah itu binatang yang lo tahor. Binatang yang tidak halal.
Jadi di dalam Kejadian 7 kaitannya dengan persembahan, korban persembahan, bukan konsumsi makan buat manusia. Peraturan mengenai konsumsi makan diatur dalam hukum Musa soal boleh tidaknya memakan binatang itu, Imamat 11 ayat yang keempat. Baru muncul di situ. Tolong dibaca Imamat 11 ayat yang keempat. Imamat 11 ayat yang keempat. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah unta, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Iya, haram itu bagimu. Di dalam Imamat 11 ayat yang keempat ini disebutkan salah satunya di situ adalah binatang yang berkuku belah. Dan dikatakan demikian. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan. Ya, tami, dari memamah biak atau dari yang berkuku belah, unta. Karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Kemudian ayat berikutnya juga pelanduk. Karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga kelinci. Karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Ayat 7 berkata demikian juga babi hutan. Karena memang berkuku belah, yaitu kukunya berselah panjang tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Mulai diatur di sini dalam Imamat 11 ayat yang keempat dan seterusnya, Bapak Ibu. Sengaja saya ambil satu ayat. Kenapa di sini saya ambil satu ayat? Karena di situ disebutkan unta. Kalau saya menyebut kata haram, kita jujur Bapak Ibu ya, kalau saya menyebut kata haram soal makanan, apa yang ada di dalam pikiran kita? Apa Bapak Ibu? Babi. Babi kan? Peraturan tentang haram, saya hampir yakin walaupun tidak terlalu yakin betul ya, saya hampir yakin bahwa agama lain pun yang soal haram itu merujuk kepada hukum Taurat. Ya. Lalu kenapa unta halal? Lalu kenapa unta halal? Saya mencoba mempelajari Bapak Ibu. Kenapa Allah itu menolak dan mengatakan bahwa unta itu adalah binatang yang tidak boleh dimakan? Unta itu adalah binatang yang umum di daerah Palestina. Ternyata budaya mereka pada saat itu Bapak Ibu, budaya mereka mempersembahkan korban kepada ilah-ilah lain itu juga mempersembahkan unta. Allah nggak mau. Kemudian saya merujuk lagi Bapak Ibu. Ini saya sampaikan apa yang saya pelajari. Kenapa Tuhan memerintahkan kepada Nuh untuk menyatakan ini binatang yang halal dan ini binatang yang tidak halal dalam konteks persembahan? Ingat Bapak Ibu ya, Kejadian 6 itu berkata dosa manusia semakin tinggi. Kejadian 6. Kejadian 7 berbicara tentang air bah yang kemudian muncul peristiwa bahwa Allah memerintahkan kepada Nuh untuk 7 pasang binatang yang halal dan sepasang binatang yang tidak halal. Dalam konteks itu persembahan kepada Allah, bukan dimakan. Kejadian 6 berbicara tentang dosa manusia yang semakin meningkat. Bukan perkara bunuh, membunuh, curi, mencuri, zina, berzina, dan lain sebagainya saja. Tetapi dosa manusia yang semakin meningkat, di dalamnya juga berhala. Walaupun tidak disebutkan, ya, kembali saya sampaikan kepada Bapak apa yang saya pelajari dari berbagai banyak analisa. Kenapa Tuhan menciptakan
Kejadian 1 ayat 31, tolong dibaca. Kejadian 1 ayat yang ke-31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Itu ciptaan Tuhan kan? Sungguh amat baik. Dan sekarang Allah tidak konsisten untuk berkata bahwa ini tidak baik. Karena perilaku manusia, ciptaan Tuhan yang sungguh amat baik itu dipakai untuk dipersembahkan kepada berhala-berhala. Walaupun tidak disebutkan di dalam Kejadian 6. Kejadian 6 hanya berkata bahwa kejahatan manusia sudah sangat tinggi sekali, termasuk di dalamnya itu penyembahan berhala. Jadi binatang yang dimaksud di dalam haram Kejadian 7 itu adalah binatang yang sudah umum dipersembahkan oleh manusia pada saat itu kepada dewa-dewa. Allah nggak mau seperti itu. Ini haram bagi. Bukan dimakan. Bukan dimakan Bapak Ibu ya, tapi dalam konteks dipersembahkan. Nah, Imamat 11 ayat yang keempat ini, kenapa binatang-binatang yang tadi disebutkan unta? Allah tentu punya alasan memasukkan binatang-binatang termasuk kelinci itu haram. Ada yang suka sate kelinci? Ya, ada kan ya? Sate kelinci gitu ya. Ya. Saya coba gini Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya, apa sih alasannya kok muncul? Pasti ada alasan Bapak Ibu. Burung memakan bangkai, kalau Bapak Ibu baca selanjutnya, burung memakan bangkai haram, nggak boleh. Nggak boleh. Babi, ya, yang dimaksud di sini kan babi hutan gitu ya, nggak boleh. Ya, ini terjemahan tafsir dari Matthew Henry, kemudian berkata begini, seluruh binatang yang diharamkan tentu bukan serta-merta Allah tanpa alasan memasukkan binatang itu tanpa alasan dalam konteks kategori haram. Babi karena kebiasaannya babi yang tidak baik dan kemudian memunculkan satu contoh perilaku yang sebagai contoh perilaku manusia. Kelinci jangan Bapak Ibu kontekkan kelinci yang kita lihat lucu gitu ya, lucu, imut gitu ya. Tapi perilakunya itu dia tinggal di dalam tanah gitu. Kemudian burung-burung tadi yang saya katakan, burung elang itu memakan bangkai. Jadi ada kehidupan yang memang sebagai contoh simbol manusia jangan seperti itu. Kalau onta dimasukkan karena kebiasaan ini binatang yang umum di Palestina, Bapak Ibu. Yang kemudian dipakai untuk mempersembahkan korban-korban kepada dewa mereka. Jadi terjemahan sederhananya haram itu tame haram ya di sini ya. Kembali agak susah Bapak Ibu ya, karena kita sudah terbiasa antara Alkitab itu begini Bapak Ibu. Penggunaan kata haram dan penggunaan kata najis atau penggunaan kata kotor itu merujuk pada satu kata tame gitu loh. Imamat 5 ayat 2 sampai dengan 3. Imamat 5 ayat 2 sampai dengan 3. Atau bila seseorang kena kepada sesuatu yang najis, baik bangkai binatang liar yang najis, atau bangkai hewan yang najis, atau bangkai binatang yang mengeriap yang najis, tanpa menyadari hal itu, maka ia menjadi najis dan bersalah. Atau apabila ia kena kepada kenajisan berasal dari manusia, dengan kenajisan apapun juga ia menjadi najis, tanpa menyadari hal itu.
tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah. Ya, pakai kata tami itu. Najis di sini pakai kata tami. Kotor, perempuan yang meleleh, ya maksudnya menstruasi, itu nggak boleh ibadah najis. Ya kalau itu kan dipergunakan kata najis kan. Boleh nggak saya pergunakan kata haram? Boleh, karena memang terjemahnya tami. Cuma tidak tepat nanti konteksnya. Tapi padahal sama, mempergunakan kata tami, diterjemahkan najis karena kotor. Kata haram pun juga mempergunakan kata tami. Oke. Ya. Jadi sebenarnya najis ini adalah haram juga. Tapi kan nggak tepat kalau misalkan Imamat 4 ayat yang ke-12, tolong dibaca ini. Ya, Imamat 4 ayat yang ke-12. Imamat 4 ayat yang ke-12. Jadi lembu jantan itu seluruhnya harus dibawanya keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir, ke tempat pembuangan abu, dan lembu itu harus dibakarnya sampai habis di atas kayu api di tempat pembuangan abu. Untuk mempersembahkan korban, lembu itu harus dibawa ke tempat yang tahir, ke tempat yang sebelumnya dikuduskan. Baru sah korban itu menjadi korban yang halal. Kalau ini tempat saja loh Bapak Ibu ya, tempat saja bukan binatang itu. Jadi kalau mereka mau mempersembahkan korban, kemah Musa itu kan kemudian ada di luar perkemahan. Di luar perkemahan itu mereka harus menyediakan tempat sebelum korban itu dipersembahkan. Nah, tempat itu harus tahir. Dipergunakan kata tahor dari kata ya tahir ini ya, dari kata ini ya tahor ya, itu halal atau bersih. Lawan dari kata tami. Jadi kalau tami adalah haram, najis, tahor ini halal atau bersih. Tempat itu nggak boleh, misalkan begini, sudah dikhususkan kemudian tiba-tiba tanpa mereka ketahui gitu, kemudian ada binatang yang najis yang kemudian lewat tempat itu tempat menjadi najis. Jadi tempat yang bersih, tempat yang halal sebelum mereka mempersembahkan korban. Ini halal dan haram. Jadi pengertiannya tami itu bisa haram, bisa najis. Tahor itu bisa halal, bisa bersih. Contoh begini Bapak Ibu. Kelihatan nggak Pak Budi dari sana, kelihatan tulisan kecil ini. Iya. Jadi tami najis ini atau kotor haram ya. Ya. Jadi kata tami ini kalau kotor kemudian haram, padahal penggunaannya kata sama. Menjadi hal yang paling mengerikan bagi orang Israel karena menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Ketika seseorang kotor, nggak boleh beribadah, dan itu bagi orang Israel sangat menyedihkan sekali. Kisah mengenai orang Samaria yang murah hati, ya, ini ada makna di balik makna yang sebenarnya. Makna yang sebenarnya itu Tuhan sedang berkata begini. Ada ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus, siapa sesama? Ya. Siapa sesama manusianya itu? Dari cerita Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, siapa sesama manusia? Dari cerita itu. Ada orang yang turun dari Yerusalem. Lukas 10, coba. Tentu tidak semua ya. Lukas 10 ayat 25. Lukas 10 ayat yang ke-25. Ada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?"
Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah ini ayat yang ke-28, kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Kemudian orang itu bertanya, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Yang dimaksud oleh ahli-ahli Taurat yang sedang mencobai Tuhan Yesus, sesamaku itu adalah sesama bangsa. Yang dimaksud dengan sesama untuk membenarkan dirinya adalah sesama orang Yahudi. Di luar Yahudi bukan sesama. Oke Bapak Ibu ya. Kemudian ayat 30 berkata, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ada makna di balik makna yang sebenarnya. Makna yang sebenarnya itu sedang berbicara tentang sesama manusia di sini. Tetapi kisah ini, kisah orang Samaria yang murah hati itu sedang berbicara tentang hukum halal dan haram. Orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko itu kemudian dirampok habis-habisan, dan firman Tuhan berkata ditinggal setengah mati. Saya imam datang melihat orang yang ditinggal setengah mati. Apakah saya tahu bahwa orang itu setengah mati atau bagaimana? Nggak tahu. Jangan-jangan mati ini. Andai kata saya menolong dia, tangan saya sedang menjamah mayat. Saya imam. Saya menolong dia. Ya. Saya najis. Padahal saya akan melayani. Imam itu pasti melayani. Tapi sekarang saya sedang najis, maka hukumnya untuk membersihkan saya harus mandi 7 kali. Saya harus berdiam diri selama 7 hari, nggak boleh melakukan aktivitas keimaman. Wah, itu mengerikan. Makanya kisah ini ya dibalik dari makna yang sebenarnya. Kenapa imam itu tidak menolong? Karena dia tunduk kepada hukum ini. Hukum halal dan tidak halal ini. Kemudian datang orang Lewi. Sama tadi, orang Lewi ya. Imam pasti orang Lewi, tapi tidak semua orang Lewi adalah seorang imam. Ya, sama dia. Dia golongan dari orang Lewi, kemudian dia lihat, loh ini ada orang setengah mati, jangan-jangan mati. Kalau saya pegang, saya najis. Dia memegang hukum, tetapi hukum ini ya mengalahkan hukum kasih. Jadi kemudian datang orang Samaria yang menolong. Siapa yang dirampok habis-habisan? Orang Yahudi yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Itu orang Yahudi, tetapi kisah ini dibalik oleh Tuhan Yesus. Orang Samaria yang menolong orang Yahudi. Kenapa orang Samaria menolong? Dia tidak tunduk kepada hukum ini. Ini dipegang. Hukum halal, haram itu dipegang kuat sampai mampu mengalahkan hukum kasih. Nah, Bapak Ibu, selain haram atau najis dalam pengertian sikap seseorang, maka haram sejak semula itu berkaitan dengan binatang atau apa yang dimakan. Tadi kan ya, seorang imam kenapa? Itu kan sikap.
Jadi pengertian haram dan najis ini yang mempergunakan kata yang sama tame tadi itu mempengaruhi sikap seseorang. Ternyata haram dan najis ini tidak hanya kepada sikap, tapi juga kepada yang memang semulanya memang soal makanan ini. Binatang yang dipersembahkan, kemudian soal apa yang boleh dimakan. Menyembah berhala, najis itu adalah perilaku haram. Jadi menyembah berhala. Imamat 19, tolong ayat yang ke-31. Imamat 19 ayat yang ke-31. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka, dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Imamat 19 ayat 31 ini dikatakan bahwa janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka, dan dengan demikian menjadi najis, haram. Jadi kenapa alasannya binatang-binatang itu menjadi haram? Karena binatang-binatang itu masuk di dalam penyembahan berhala. Ini. Jadi selain mempengaruhi soal apa yang dimakan, juga mempengaruhi sikap seseorang tadi kan. Orang Lewi, orang imam yang tidak mau menolong. Kenapa? Aduh, saya tunduk kepada hukum Musa. Sementara orang Samaria yang tidak mengetahui tentang hukum Musa itu, dia tolong aja. Dan kemudian Tuhan Yesus di akhir dari cerita itu, siapa di antara ketiga itu yang sesama manusia? Tentu orang Samaria itu. Jadi ini Bapak Ibu ya, menyembah berhala yang najis, yang tami adalah perilaku haram. Ini menjadi pelajaran. Pelajarannya begini Bapak Ibu. Mungkin kita ya, kalau kita kan tidak ada yang kita haramkan gitu ya. Apa saja kita makan gitu ya. Apa saja kita makan. Saya memang tidak suka babi, bukan perkara halal atau haram. Ya, enggak Bapak Ibu, karena memang saya enggak suka aja. Ya, saya enggak suka. Sama dengan Bapak Ibu suka yang tidak saya suka gitu ya. Suka yang tidak saya suka. Saya tidak suka terasi. Sementara mungkin ada Bapak Ibu yang kalau memang makan sambal kalau pakai terasi, wah enaknya minta ampun. Tapi saya nggak suka gitu. Sedikit saja pada makanan itu ada terasi, saya tahu ini ada terasinya ini. Ya. Jadi bukan perkara halal atau haram, karena perkara memang saya tidak suka makan babi. Jadi bukan karena babi itu haram maka saya tidak makan. Tetapi jangan disalahartikan soal makanan saja. Kita lihat ya perkembangan dari Imamat 19 ini dari perkara makanan Bapak Ibu. Ini loh, dari perkara makanan kemudian Tuhan kembangkan kepada perkara perilaku orang. Yang menyembah berhala itu disebut sebagai haram. Jadi pengertian haram ini berkembang. Yang pertama dari korban yang dipersembahkan kepada Allah. Kemudian berkembang kepada boleh tidaknya dimakan oleh orang. Kemudian berkembang lagi perilaku kita ketika kita menyembah berhala. Tuhan katakan haram. Tami. Kotor. Jijik. Saya nggak makan binatang haram. Andai kata saya hidup pada zaman itu, saya tidak makan binatang haram, tapi saya menyembah berhala. Artinya saya sama dengan melanggar hukum Musa yang makan binatang haram. Jadi betapa tegasnya ini. Ya. Imamat 19 ayat 31 ini. Oke Bapak Ibu. Ya. Sekarang kita berbicara tentang makanan yang haram. Ya ini hanya sekedar guyonan aja Bapak Ibu ya. Babi berkata, kita haram ya? Asik dong haram. Kalau haram kan nggak banyak disembelih gitu ya. Oke. Onta haram. Ya, onta haram ya.
Tapi ternyata kemarin ya banyak disembelih. Di daerah sana banyak disembelih. Padahal kalau menurut hukum Musa di sini ini haram. Sate kelinci, waduh, enaknya ini. Jangan takut, kan kita haram, nggak bakalan kita disembelih karena kita haram. Ini binatang-binatang yang tadi saya sebutkan. Tetapi begini Bapak Ibu, ya waktunya ya. Kecaman Tuhan Yesus terhadap kemunafikan, Matius 23 ayat 24 sampai dengan 27. Matius 23 ayat 24 sampai dengan 27. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Ya, Bapak Ibu, nyamuk itu binatang yang kecil, jatuh di minuman. Jadi nyamuk binatang yang kecil jatuh di minuman kemudian ditepiskan. Jadi di sini dikatakan ditapiskan, diambil kemudian dibuang. Kenapa? Ini haram. Nyamuk itu haram. Wah, hebat dong, dia tunduk kepada. Tetapi Tuhan katakan, loh, kenapa kamu makan itu, unta itu? Kamu telan unta. Yang kecil ya, yang dianggap mengabaikan hal yang sangat penting, tetapi peduli akan hal-hal yang kecil gitu ya. Mengabaikan hal-hal yang sangat penting, tapi kemudian hal-hal yang kecil lah nggak peduli dia. Berulang-ulang dinyatakan memperhatikan yang di luar, tetapi yang di dalam tidak dipedulikan, yang di dalam diabaikan. Tentu Bapak Ibu tahu kan maksud dari ini, memperhatikan yang di luar, soal jasmani, tapi yang di dalam hati ini nggak diperhatikan. Ini yang disebut oleh Tuhan Yesus orang-orang munafik. Jadi orang bisa, oh ini haram, tapi dia tidak peduli pada hatinya. Orang hanya memelihara hukum yang nggak penting gitu loh, gitu ya. Mengabaikan hal yang sangat penting. Apa yang diabaikan hal yang sangat penting? Hati. Peduli kepada hal yang kecil, yang nggak ada maknanya gitu. Orang bisa patuh, orang bisa taat kepada hukum haram, tapi tidak memperhatikan hatinya. Seperti kuburan, kata Tuhan. Di dalamnya penuh dengan tulang belulang, tapi di luarnya dicat dengan begitu baik putih. Nah ini Bapak Ibu. Yang menarik ini perubahan di sini, Bapak. Perubahan di Perjanjian Baru. Yang utama bukan kebersihan ritual agamawi, tetapi yang pokok adalah kebersihan hati. Tuhan Yesus memerdekakan orang itu dari perhambaan jasmani menuju kepada yang rohani. Galatia 5 ayat yang ke-1. Galatia 5 ayat yang ke-1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Perhambaan terhadap
hukum tadi Bapak Ibu. Orang bisa taat kepada hukum haram, halal, najis dan tidak tadi. Orang bisa taat. Tapi tidak merdeka di dalam hatinya. Roma 14 ayat 14 sampai dengan 17. Roma 14 ayat 14 sampai dengan 17. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, maka orang itulah sesuatu itu najis. Ya udah, berlaku buat dia. Oke ya. Ayat yang ke-15. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, Bukan soal najis, haram, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Hal kerajaan Allah bukanlah soal makanan yang haram dan halal yang ini. Tapi soal hati di situ. Jadi ini perubahan Bapak Ibu. Dari perjanjian lama menuju kepada perjanjian baru. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa orang Kristen kok dulu kan najis, dulu kan haram, sekarang kok enggak? Iya, dulu haram kenapa? Karena Allah tidak mau orang mempersembahkan korban. Binatang itu digolongkan haram. Dan Allah enggak mau manusia itu makan binatang haram karena ada makna di dalam binatang haram itu. Cara Tuhan mengajar berbeda, Pak. Kemudian dalam perjanjian baru itu, lalu apa Tuhan yang aku persembahkan kepada engkau? Nggak usah mempersembahkan korban haram yang binatang halal dan lain sebagainya. Apa yang kita persembahkan? Apa Bapak Ibu? Ya, persembahkanlah hidupmu sebagai satu persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Ini loh binatang yang halal di sini, aku persembahkan. Nah, perubahan ini kan harus dimengerti. Memang aturan itu ada masanya Bapak Ibu. Ada masanya. Jadi kalau ini kan bisa menjawab pertanyaan dari banyak orang di sini. Loh kenapa? Ya memang kami hidup dalam perjanjian baru. Pada waktu perjanjian lama itu mengajar orang Israel untuk taat. Untuk betul-betul taat. Sekarang Kristus sudah memerdekakan. Kebersihan hati menjadi hal yang pokok dalam hidup kita. Jangan lagi kita diperhambakan. Kristus sudah memerdekakan kita. Nah ini di dalam Kisah Para Rasul ini Bapak Ibu ya. Ayat yang terakhir, tolong dibaca. Kisah Para Rasul 10 ayat 9. Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-9. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ayat 10. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Ayat 11. Tampak olehnya langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung. Terus Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Terus Kedengaranlah pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram."
Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Iya. Siapa yang ngasih binatang haram kepada Petrus? Allah. Pengen makan, lapar, tiba-tiba kemudian dia mendapatkan penglihatan, ada di dalamnya ada semua binatang yang disebutkan di dalam hukum Musa tadi, semua ada di situ Bapak Ibu. Sembelih. Siapa yang nyuruh? Allah. Enggak, aku enggak pernah. Petrus orang Israel murni, Petrus orang yang taat kepada hukum Musa. Enggak, aku enggak mau. Yang nyuruh siapa? Allah. Makan sembelih? Enggak. Sampai 3 kali. Kemudian diangkat kembali. Allah menghormati Petrus tentang pendiriannya yang tidak mau makan binatang haram. Tapi dari sini kita melihat ada perubahan yang Tuhan nyatakan di situ. Apa yang dinyatakan halal? Apakah halal yang diturunkan tadi apakah halal? Haram. Diubah oleh Allah itu menjadi halal. Artinya itu dulu itu haram. Sekarang nggak penting soal itu. Jadi apa yang dinyatakan oleh Allah halal, jangan kamu nyatakan haram. Tapi Allah menghormati keputusan Petrus. Enggak, aku nggak mau makan. Allah nggak maksa Petrus untuk kemudian sembelih, harus. Enggak, akhirnya diangkat. Tapi dari sini pelajaran yang begitu baik Bapak Ibu. Jadi kenapa orang Kristen boleh makan babi, boleh makan onta, boleh ya karena nggak ada onta ya. Kalau ada onta kita makan juga. Kenapa orang Kristen boleh makan kelinci padahal kelinci itu haram? Itu sudah lewat. Itu cara Allah mendidik orang Israel untuk taat. Lewat korban-korban Allah mendidik orang Israel itu taat. Lewat lampu dian, kaki dian yang harus nyala terus gitu ya. Ingat ya di dalam kemah pertemuan Musa kan ada lampu dian yang harus nyala di situ. Jaga ya, jangan sampai mati. Untuk apa sih? Untuk taat, untuk betul-betul taat. Kok harus mempersembahkan roti sajian? Harus mempersembahkan roti tanpa ragi. Betul. Itu tuh orang Israel supaya mereka taat. Jadi bukan hanya persembahan tapi juga makanan-makanan itu juga mendidik orang Israel untuk menjadi taat. Dan sekarang Allah katakan, masuklah babak baru. Semua boleh kamu makan. Enggak. Jadi kalau ada orang seperti Petrus yang tidak mau makan karena menganggap bahwa itu haram, Allah menghormati. Tapi dari kisah para rasul 10 ini kita boleh melihat ada perubahan baru. Allah menyatakan bahwa gak penting itu. Tentu yang penting adalah sikap hati kita. Percuma kan begini Bapak Ibu. Kan kecaman Tuhan Yesus tadi kan begini. Orang bisa taat, betul-betul taat kepada hukum itu, tapi kemudian hatinya itu tidak diperhatikan. Orang bisa saleh gitu ya, menjalankan hukum agamawi. Sebelum datang ke Tuhan, bersih banget. Puasa, memberikan korban. Tapi bagi Tuhan, untuk apa? Kalau yang penting tidak diperhatikan, yaitu sikap hati. Bukan berarti itu nggak boleh. Asal sikap hatinya benar, maka itu menjadi sempurna. Jadi ini perubahan di sini Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya orang kenapa? Ya karena kita hidup dalam perjanjian baru. Allah yang sudah menyatakan sendiri bahwa apa yang halal jangan kamu nyatakan haram. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan
Suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudaraku, pelajaran pada sore hari ini, kadang kita memperhatikan ritual agamawi, tetapi tidak memperhatikan hal yang terpenting dalam hidup kita ini, yaitu hidup kudus di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus, Anak yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang mengasihi kita, Dia Allah yang memberkati kita dan melindungi kita. Dia Allah yang menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahtera. Kami terima segala berkat ini Tuhan dengan ucapan syukur kepada Engkau ya Bapa. Engkau sungguh baik, Engkau Allah yang memberkati kami, Engkau Allah yang memberkati dalam rumah tangga kami, Allah yang memberkati dalam usaha pekerjaan kami, Allah yang memberkati di dalam keluarga kami. Engkau memberkati kami semua Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan, yang dalam pergumulan Engkau berikan kemenangan. Kami sangat yakin dan percaya sebab Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan, amin. Tuhan memberkati.